Barangkali tentang konsep lauh itu kan papan, ya lauh mahfud itu adalah tempat bagaimana selama ini kita pahami adalah seolah-olah kita adalah kodok dan kodar dicatatkan di lauh mahfud tadi semua. Maka itulah dalam kehidupan kita ada disebut dengan kodok, ada yang disebut dengan kodar, ada yang disebut dengan nasib tadi semua. Nah, apa itu kodok tadi dan apa itu kodar dalam pemahaman Abah tentunya ya, yang sudah melakukan perjalanan memahami tentang kodok dan kodar barangkali sedikit berbeda. Yang selama ini seolah-olah semuanya sudah dicatatkan oleh Allah, kita ini tidak punya hak untuk memilih gitu Mas Hendra. Tapi kenyataannya Allah malah suruh merubah itu gitu. Seperti wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kita ini harus merubah nasib di dunia ini. Nah, inilah maka ada kaitannya konsep lauh mahfud itu ternyata oleh ulama-ulama yang sudah terbuka, sudah kasaf ya, yang sudah membuktikan. Dan selama ini juga alhamdulillah atas izin Allah Abah merasakan itu, membuktikan itu ya. Ternyata konsep lauh mahfud yang tadinya seolah-olah bahwa makhluk itu tidak punya kekuatan, tapi sebenarnya ternyata pada saat kita sudah mengerti hubungan kita dengan Dia, kita bisa merubah catatan lauh mahfud itu. Jangan salah sangka kepada Allah, karena Allah itu hanya menciptakan sunatullah. Dalam Al-Quran Allah berfirman tilka sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sesungguhnya manusia tidak bisa merubah sunatullah. Nah, inilah maka sesungguhnya adalah, tetapi manusia juga tidak paham tentang sunatullah itu, yang boleh dikatakan oleh banyak orang adalah hukum alam tadi semua. Maka sekarang oleh ilmu pengetahuan, inilah beruntungnya kita hidup pada zaman ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan membuka tentang konsep lauh mahfud itu tadi semua. Ternyata tidak seperti yang selama ini, sehingga kita seolah-olah tidak punya daya kekuatan. Padahal sebetulnya kita punya daya dan kekuatan pada saat kita jelas mempanakkan diri. Tetapi kekuatan yang ada itu adalah kekuatan Dia. Karena tadi kata Abah, pada saat Allah ingin tajalli, ingin dikenali, maka Dia itu adalah sifatnya, asmanya, terpancarlah luluberannya ke alam ini, yang disebut dengan Asmaul Husna. Maka itulah Allah itu disebut Al-Khalaq, Khaliq ya. Nah, disinilah kenapa lauh mahfud itu bisa dirubah oleh kita, karena kita ini ternyata Allah itu Al-Khaliq adalah Al-Khalaq, maka tidak bisa dia disebut khalaq kalau nggak ada makhluk gitu. Jadi Al-Khaliq, Khaliq wal makhluk itu adalah wahid. Jadi satu, tidak bisa. Nah, kemudian dia juga ada muncul namanya Ar-Razik, Ar-Razak, pemberi rizki. Tidak bisa dia disebut pemberi rizki kalau ada yang menerimanya Marzuk. Tadi semua, ya. Termasuk Habib dan Mahbub. Nah, itu Habib dan Mahbub. Kalau Abah tuh Mahbub ya. Nah, saya udah Mahbub. Gitu. Kalau Habib itu baru proposal. Mudah-mudahan dicintai. Kalau saya, kalau Mahbub itu sudah dicintai. Itu kan tadi. Itu ya. Nah, jadi konsep lauh mahfud itu kalau kita merujuk pada surat Yasin, ternyata di situ bahwa lauh mahfud itu adalah kita yang membuatnya. Allah membuat sistem. Maka di alam ini sudah terbukti 15 hukum alam. Hukum tarik menarik, hukum tolak menolak, hukum tabur tuai, hukum sebab akibat, hukum polarisasi, hukum gender. Tadi semua berlakulah 15 hukum alam. Nanti kita akan rinci itu kalau kapan waktu kita khusus membahas hukum alam itu. Siap. Karena kalau manusia nggak ngerti hukum alam, dia tidak akan bisa merubah. Karena ternyata di alam itu sudah berlaku presisi Allah.
Maka belum lama ini seorang profesor Korea akan menemukan Tuhan bisa dibuktikan. Karena ternyata keteraturan yang ada di alam ini menunjukkan keberadaan Tuhan. Maka disitulah berarti konsep bahwa kata Allah dalam hikam, sawabikul himami la tahrikul aswarul akdar. Tidak bisa kamu merubah nasibmu pada lauh mahfud tadi semua. Sekuat apapun keinginanmu, kecuali atas dialah Allah. Nah, tapi ternyata dia Allah itu Razik itu dan satu dengan marjuk. Ternyata dia tuh Khalik itu bersama dengan makhluk. Ternyata abid itu bersama dengan ma'bud. Ternyata yang disembah dan yang menyembah itu satu. Ternyata yang memberi rizki, yang menerima rizki itu satu. Ini kalau begitu berarti kalau gitu kita adalah penentu rizki juga gitu. Tadi semua. Cuma manusia kita konsepnya harus tahu tadi semua. Karena itulah sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya ini yang nampak semua adalah kan kehidupan palsu sebetulnya. Maka Tuhan sudah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Maka tadi banyak orang yang tidak mengerti konsep Lauh Mahfud, bahwa Lauh Mahfud itu bisa dirubah oleh dirinya dengan apa? Dijelaskan oleh Quran, dijelaskan oleh ulama, ma min nafasin tubdihi ila qadarun pika. Sebetulnya kan kita dengan helaan nafas itu sedang merubah Lauh Mahfud sebetulnya. Maka inilah sekarang muncul dengan ilmu kuantum. Tadi semua kita meng-create, menciptakan what you think akan menjadikan what you get. Karena abid wal ma'bud satu, Razik wal marzuk satu. Tadi. Maka disinilah maka konsep Lauh Mahfud itu harus dipahami dengan konsep 15 hukum alam yang Allah sudah berlakukan di alam. Maka kenapa ada ditemukan oleh Einstein hukum relativitas gitu kan. Hukum kekekalan energi. Oh ternyata kata dia energi itu tidak diciptakan dan energi itu tidak hilang. Dan hanyalah dia berubah bentuk. Maka di alam didohirkan oleh Allah dengan listrik saja bisa merubah jadi energi panas. Dari energi menjadi energi kinetik gerak. Jadi kita bisa berubah semuanya selama kita mengerti cara merubahnya. Nah, yang pertama itu adalah dalam Yasin, inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Itu Lauh Mahfud itu. Itu konsep Lauh Mahfud sebetulnya. Dicatatkan manusia akan dihidupkan kembali, mengulang kembali dalam kehidupannya untuk apa? Dan Allah, alam adalah akan mencatat. Nah sekarang telah dibuktikan ternyata Raqib Atid itu DNA gitu kan tadi. Tercatatlah di data kita, memori kita semua itu. Maka orang yang sudah mengetahui tentang ilmu genetika, maka setiap manusia itu punya kompleksitas daripada DNA-nya. Makin panjang catatannya, di situ berarti Lauh Mahfudnya itu makin panjang, Mas Hendra. Tadi semua. Maka inilah proses belajar bahwa Allah hanya sebagai katib saja. Allah membuat sistem tadi. Maka kata Abah, contoh bisa merubah Lauh Mahfud itu sampai Abah contohkan adalah orang ingin membuat es batu. Itu kan tadi semua. Nggak usah pakai dikir sebetulnya. Nggak usah pakai ilmu yang tinggi sebetulnya. Karena Allah itu menggunakan kemudahan bukan kesulitan. Itulah kenapa dalam Al-Quran itu yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan. Cukup modal kamu tuh kosong. Tadi semua. Artinya adalah bagaimana mengkosongkan diri. Itulah cara menyambungkan frekuensi dengan Allah. Karena dia itu ada, kalau kamu tidak ada. Kamu itu adalah tidur, maka kalau mau bersambung dengan Allah, kamu harus bangun dari tidur. Karena an-nasu niyamun wa idamatu intabahu. Manusia kenyataan dalam kehidupan ini hidup yang kayak berjalan, orang berjalan dalam tidur. Maka sholatnya tidur, hajiannya tidur, umrohnya tidur, dikirannya tidur, tawasulnya tidur. Yang nggak ada dampaknya, Mas Hendra. Inilah yang mungkin pelajaran yang harus kita rubah, karena sekarang ini akan masuk pada gerbang teknologi, gerbang ilmu pengetahuan.
Abah pergi ke luar negeri, sekarang ke Cina belum lama, ternyata di sana yang melayani hotel udah robot. Dan yang dikhawatirkan oleh Abah, kalau manusia nggak dibangun kesadarannya hari ini, kita akan kalah dengan benda-benda mati itu. Akhirnya manusia, nah inilah maka gerbang yang sekarang hanya mereka yang bisa melakukan menyesuaikan dirilah dengan keadaan, dengan teknologi. Maka yang masih doktrin, masih dogma, gagal itu nanti. Dia akan punah tadi semua. Karena dia tidak merespon pada hukum alam itu sendiri, pada Allah, pada Lauh Mahfuz tadi. Maka apapun yang kita lakukan dengan helaan napas tadi itu, tadi kata Yasin, maka Allah itu wa naktubu ma qaddamu wa asarohum. Aku catatkan. Itulah Lauh Mahfuz. Kita misalnya kata kita miskin, miskinlah buahnya. Kata kita susah, susahlah. Maka hukum tarik menarik, yang negatif akan menarik yang negatif, yang positif akan menarik yang positif, gitu. Jadi Lauh Mahfuz itu kita ciptakan sendiri. Nah, karena kita kan rojik dan marzuk. Oke. Kita abid wal ma'bud. Makanya ibadah itu bukan menyembah, ibadah ya'budu ibadah, mengabdi. Sesuaikan frekuensi. Maka nanti kita bisa bicara dengan konsep Nur Muhammad ke depannya. Di mana letak Nur Muhammad pada diri? Gitu. Kenapa Lailatul Qadar harus tanggal 21, 23, 25, 27, 29? Kan nah iya, itu punya maknanya. Kenapa 21? Nanti kita bisa jelaskan nanti belakangan, misalnya Mas Hendra boleh nanya itu tentang. Nah, itu juga akan menemukan konsep Nur Muhammad pada diri. Nah, hanya Nur Muhammad itulah yang bisa merubah itu pada diri. Nah, syaratnya kan kata Abah juga, kehidupan ini sederhana, Mas Hendra. Ini hanya tentang Allah, pemain tunggalnya. Dalam wujud Muhammad, dalam rupa Adam. Nah, kesadaran itu dibangun di situ dulu, bahwa kita ini pada abid wal ma'bud itu ada tiga tapi satu. Gitu. Ada trinitas seolah-olah. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Nah, kebanyakan kita hari ini, kita ini si Nur Muhammad, si Nur Insan ini hanya menerima saja. Ya udah, miskin lah. Tadi semua. Padahal sebetulnya kamu itu adalah, kata Abah juga, adalah benda tercanggih yang merupakan mazhar kenyataan Allah, kenyataan Rasulullah pada diri kita. Jadi hati-hati dengan, karena Lauh Mahfuz itu adalah apapun yang buruk yang kita tanam, maka akan berbuah panen yang buruk. Yang negatif yang kita tanam akan menghasilkan buah yang negatif. Bah, terus untuk mengubah itu tadi ya, maksudnya saya tuh concern banget ya, khususnya di orang-orang yang mohon maaf secara ekonomi itu kekurangan gitu kan. Karena sumber masalah itu banyak dari ekonomi kan, finansial gitu. Mungkin Abah dulu juga pernah jadi orang susah gitu kan. Pertanyaannya, untuk kemudian mengubah nasibnya tadi gitu, peran zikir, peran sholat itu berapa persen? Gimana Bang? Tadi Mas Hendra, makanya disinilah persoalan hari ini. Jadi orang lebih fokus kepada sholat tapi tidak kenal kepada pemilik sholat. Orang suruh zikir tapi tidak kenal kepada az-zikir. Az-zikir itu Allah gitu. Inilah yang akhirnya sekarang ini konsep orang kumpul-kumpul istighosah, baca yasin, baca apa yang nggak berdampak gitu tadi semua. Karena bukan di situ adalah letaknya. Tapi makanya konsep dari awal oleh Allah, kisah Adam sampai Muhammad itu adalah sebetulnya adalah tauhid, wahada yuwahidu tauhidan tadi semua ya. Karena kalau tauhidnya tidak hadir, ya tadi, apapun yang kamu ucapkan itu hanyalah, walaupun ucapannya dikit la ilaha illallah, kata Allah dalam Al-Quran, kamu berkata la ilaha illallah, tapi kamu berlaku sombong. Karena kamu tidak mengerti apa makna la ilaha illallah, tidak merasakan apa rasa la ilaha illallah, tidak membuktikan la ilaha illallah itu
Tadi ternyata kita bingung rizki kan, padahal kita ini marzuk, padahal roziknya juga kita roziknya, kita marzuknya, karena nggak mungkin rozik dan marzuk itu pisah.